bertanya, apakah boleh seorang wanita tidak mau menikah lagi setelah cerai hidup dan memilih hidup berdua dengan anak perempuannya? Tahun 2022 lalu, saya ditalak hanya karena hal-hal sepele yang diakumulasi oleh mantan suami saya, seperti perkara cara potong bawang yang tidak seperti keinginannya, tidak menjemput dia karena saat itu saya sedang sakit, terlupa mengambil laundry karena saya juga posisinya bekerja, dan dia tidak membolehkan saya resign. Dan hal tersebut menimbulkan trauma tersendiri bagi saya. Dampaknya saya menarik diri dari lingkungan agar tidak ada teman yang tertarik menawarkan ta'aruf pada saya. Juga karena saya merasa takut dengan laki-laki yang berpakaian sunnah Nabi SAW. Khawatir saya salah menilai seseorang hanya dari lahiriahnya saja. Namun di sisi lain saya merasa rindu. Baik rindu berada di lingkungan seperti itu, maupun rindu untuk kembali menggenapkan separuh agama. Karena saya paham zaman ini banyak terjadi fitnah di kalangan wanita dan laki-laki single. Apa yang harus saya lakukan agar tidak ada lagi ketakutan dalam diri saya? Dan agar saya tidak suudzon kepada mereka yang bisa jadi benar-benar mengamalkan ilmu, bukan hanya sekadar menerapkannya dari penampilan saja. Yang pertama, parameternya bukan pernikahannya. Parameternya adalah menikah dengan siapa. Ketika kita menikah dengan orang yang salah, maka resikonya terjadi hal-hal yang disebutkan. Tapi kalau kita menikah dengan laki-laki yang benar, yang tepat, maka insya Allah itu nggak akan terjadi. Jadi kalau mau trauma dalam tanda kutip, jangan trauma ke pernikahannya, tapi trauma dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang gak baik, yang buruk, dan bukan seorang pemimpin sejati dalam rumah tangga. Yang kedua, kita hidup antara ifrat wa tafrid, antara dua kutub. Dalam konteks ini, tidak paranoid dan tidak suudzon kepada orang-orang yang penampilannya baik dan berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi juga tidak sebaliknya, menggampangkan, polos, dan menganggap semua orang yang mengklaim itu baik dan benar. Tidak. Selalu bersikap di tengah-tengah. Kalau di zaman Nabi SAW dan di kota Madinah ada orang-orang munafik, mungkinkah pada hari ini lingkungan itu steril dari orang-orang yang ternyata oknum? Tak mungkin. Jadi kita harus moderat lah, harus hati-hati, harus cek, sehingga ke depan kita bisa kembali melangkah dalam pernikahan dan cari yang tepat. Yang terakhir, ini menunjukkan manusia itu lemah. Makanya kita gampang trauma dan akhirnya trauma itu membuat kita tidak berpikir objektif. Maka yang lemah ini harus kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, nanti Allah akan hilangkan itu. Dan sabar, gak harus besok, gak harus pekan depan, gak harus bulan depan, gak harus tahun depan, tapi sabar gitu. Dan diskusikan, banyak istikharah. Lalu kalau ada calon, diskusikan sama orang-orang yang punya kapasitas dan punya pengalaman. Nanti Allah akan kasih taufik. Dan berikutnya juga baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang susah bagi Allah? Kalau Allah mudahkan, kita mendapatkan laki-laki yang bertanggung jawab dan baik dan soleh.